Mbah Tamin berdiri di depan Sri. Ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya terdiam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap, "Mbah, bukannya semalam Anda sudah pulang ya?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu? Jangan buka pintunya. Terjadi ketegangan dalam situasi itu. Sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkeram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada? Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Di kamar Anda, Mbah. Dia masuk ke sana," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah. Sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung. Seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur ada patek atau nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Kerasa Atmojo cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu tanpa melihat Sri dan Dini. Si Mbah berucap, Apa yang dilakukan saat ada di sini? Sri kali ini yang berbicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelai layaknya anak gadis sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawabannya. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan, ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti kemarin, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, bertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Mbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, si Mbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna masih ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya untuk membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sesosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar saja. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang, ia membuka pintu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk. Melihat kamar Mbah Tamin tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah lemari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan lemari dari atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana, ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegap kencang, Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet.
apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan. Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto usang. Di belakangnya tertulis, Keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia bergidik ngeri. Ada Mbak Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Ngapain kamu di sini, Sri?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Nganu loh, semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun, dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi di malam itu, Sugik, supir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini ia menahan diri, sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Lalu Simbah mendekat. "Saya akan pergi bersama Sugi ke kediaman Kerasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Mungkin lusa saya baru pulang." Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka, manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu. Sejenak, Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Mungkin Simbah membawanya. Sri terdiam sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya. Melewati kamar Mbah Tamin, Sri melangkah memastikan. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka, Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhentak sejenak. Sebelum berbalik melihatnya, Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik wani golek masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok iso?" kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikir nondu," kata Dela. "Lapo wong tuwek situ iku membuka kerandaku terus gak nyancang aku. Rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku lucu kadang yo." Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukankah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak.
Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu gak bakal mati duk. Carane gerai aku begah jupuk nyawamu. Tak kandani, nek kowe kepingin error. Ono opo nang kene? Sri masih terdiam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Kowe teringin nengetan, tata watu sebelah kidul. Bukaan isine. Dela berdiri membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berlari, melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa, ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal. Kiri dan kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemersak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu dari jauh. Pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menggelapkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor, seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga, Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu, dan ia menyembunyikan benda itu di lemarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak balang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak,
spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. "Della," tekik Sri Erna bebarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. "Telinganya yang terpotong," kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya tertunduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya jawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihatnya lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihat telinga-telinga Dini benar-benar robek, dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berucap sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dino cah iki, kari ngitung areng." Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo, digoleki cah kui, umpung rong adoh." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham tah posisine? Yo opo nek wong tuwe iku eroh?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Jogo Dini, biar tak cari cahiku." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk ke tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana. Mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemersak kaki menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat, karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjebak pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisiri keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu, seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya,
seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepala. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, Kata Dela. percuma. Aku ra iso metu tekan alas iki. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Wes cedak watune, diluk engkas. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang suatu. Jek rong ngerti. Rambut sing dicuri kancamu iku, mbok pikir opo? Rambut Dela, kata Sri mendebak. Sosok itu mengangguk. Terus, Mata Sri terbelalak mendengarnya. mbok pikir aku sengaja bujuk awakmu to? Jek rong pisan. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala isi patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkan kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakakan Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela. Ya, itu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu. Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi, bila boneka itu rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya, mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugik si supir. Ia menggendong Dela di punggungnya, dan tampak Mbah Tamin dan Sugik sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbak Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah, di dalam. Ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti hal dirinya, ini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan.
Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur, Mbah. Mbah Kerasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Kerasa tersenyum. Boleh, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki ya apa mundur? Tanya Mbah Kerasa, matanya mengintimidasi. Mboten, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang di balik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sambil berdiri. Lalu, ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu, Mbah Kerasa mengatakan, Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Mbah Kerasa tenang. Sok tahu, Kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? saya ceritakan semuanya. Dengarkan. Tapi, bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas, kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat, sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam, mendengarkan. Santet ini namanya santet 1000 hari. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir, atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi, asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah melangkah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras menahan dendam atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam, dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Sebenarnya, keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikan di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sengarturi. Dela belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sangarturi itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya. Sangarturi yang ada di tubuh Dela saat ini, bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucap oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat.
Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Satu-satunya yang Sri tuakan meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah hati kecil mereka. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela atau mungkin sanggar turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi.